Bagi Anda pecinta wisata kuliner yang berkunjung ke Kabupaten Kendal, kini hadir destinasi baru di Desa Sebalong, Kecamatan Limbangan. Kuliner Londer menyajikan aneka hidangan khas Limbangan dengan harga terjangkau, dilengkapi pemandangan 4 gunung dan udara pegunungan yang masih sejuk. Suasana pagi di kuliner Londer selalu terlihat ramai pengunjung. Sejak pukul 6 pagi, para pedagang telah menyajikan beragam kuliner tradisional khas Limbangan yang menjadi buruan warga maupun wisatawan dari berbagai daerah. Beragam menu legendaris dapat dinikmati di sini, mulai dari pecel gablok, bubur pecel, sate pecel, sate lontong, hingga aneka jajanan tradisional seperti kue cucur dan berbagai kudapan khas pedesaan. Seluruhnya disajikan dengan cita rasa otentik yang masih mempertahankan resep turun-temurun masyarakat Limbangan. Harganya pun sangat terjangkau. Pengunjung dapat menikmati aneka jajanan mulai dari 1.000 hingga 10.000 rupiah. Dengan harga tersebut, pengunjung telah dapat menikmati sarapan yang lezat dan mengenyangkan tanpa harus merogoh kocek yang lebih dalam. Lokasinya pun mudah dijangkau. Dari pusat Kecamatan Limbangan, waktu tempuhnya hanya sekitar 3 menit. Jalan menuju lokasi telah dicor beton sehingga nyaman dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tak hanya menawarkan kuliner, tempat ini juga menyuguhkan keindahan alam yang menjadi daya tarik utama. Dari kawasan ini, pengunjung dapat menyaksikan gagahnya Gunung Ungaran, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan Gunung Perahu yang berdiri megah di kejauhan. Pada pagi hari, kabut tipis yang menyelimuti pegunungan menambah suasana menjadi semakin sejuk dan menenangkan. Udara yang masih bersih dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan menjadi kuliner Londer sebagai tempat favorit untuk bersantai bersama keluarga. Sambil menyantap sarapan, pengunjung dapat menikmati pemandangan persawahan, perkampungan, dan deretan pegunungan yang memanjakan mata. Kawasan ini beroperasi setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 3 sore. Pagi hari menjadi waktu terbaik berkunjung karena udara masih dingin dan pemandangan gunung terlihat jelas. Bagi pengunjung yang membawa anak, di lokasi juga tersedia kolam keceh. Meski pada pagi hari jarang digunakan karena suhu masih dingin. Salah satu pengunjung asal Boja Luhita mengaku hampir setiap hari Minggu datang bersama keluarga usai berolahraga. Menurutnya suasana asri dan udara yang segar menjadi alasan utama untuk terus kembali berkunjung. Pengunjung pun datang tidak hanya dari Limbangan dan Kendal, tetapi juga dari Semarang, Ungaran, hingga daerah lain yang datang khusus untuk menikmati kuliner dan keindahan alam. Ini kan ada di Desa Londer ya, jadinya ini wisata kuliner UMKM warga sini warga Londer. Dari Sabtu sama Minggu pas weekend. Dari jam 5:30 biasanya udah mulai buka sampai mungkin mau duhur gitu. Buat
Ini kan jalur mau ke Kaligesek ya, jadinya sangat strategis. Selain murah ya, di sini harganya kan masih UMKM daerah sini, jadi murah, terus makanannya juga banyak banget pilihannya. Makanan favoritnya apa, Mbak? Bubur pecel. Bubur pecel sama sate ayamnya. Banyak sering ke sini? Ya kalau habis jogging sini sering lah 2 minggu sekali kalau pas libur kerja. Sampai sebelum libur biasa. Pengelola kuliner Londer Luki menjelaskan bahwa kawasan kuliner ini baru berdiri pada tahun 2024 dan dikelola oleh kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Desa Sebalong. Pada awalnya kawasan ini hanya berupa lapak-lapak kecil di pinggir jalan. Namun seiring meningkatnya jumlah pengunjung, pemerintah desa memberikan dukungan dengan memperluas kawasan menggunakan tanah bengkok desa. Pengembangan tersebut dilakukan agar pedagang memiliki tempat penjualan yang lebih layak dan pengunjung semakin nyaman saat berwisata kuliner. Meski demikian, pihak pengelola mengakui kapasitas parkir masih menjadi tantangan. Pasalnya jalur ini juga menjadi akses menuju 3 destinasi wisata sekaligus, yaitu kuliner Londer, Desa Wisata Pinus Separe, dan Desa Wisata Kaligesek. Akibatnya arus lalu lintas di akhir pekan maupun hari libur cukup padat. Meski jalannya relatif sempit, kondisi infrastruktur telah baik dan permukaan beton dengan memudahkan akses wisatawan dari berbagai daerah seperti Semarang, Demak, Ungaran, dan Kabupaten Kendal. Ini namanya area kuliner Londer. Nama lainnya ya wisata kuliner Londer. Mulai terbentuk itu tahun 2024 bulan Juni, Pak. Masih lumayan Baru 2 tahun. Apa, Pak, dikelola oleh siapa? Ini dari awal kita masih mengelolanya lewat Pokdarwis, jadi kayak kelompok sadar wisata satu kampung. Nah, terus respon masyarakatnya seperti apa, Pak, dengan adanya kuliner ini, Pak? Respon masyarakat kan sekarang yang terlibat sudah ada hampir 50% yang terlibat di sini, yang berdagang di sini, yang ikut bantu keluarganya jualan di sini. Ya, sangat baik lah karena membawa kayak manfaat buat warga lah. Iya betul, kalau yang tidak jualan di sini juga bisa nitip barang di sini, warga yang tidak kebagian lapak di sini juga bisa buat produk terus titipkan di sini juga. Artinya sangat membantu masyarakat. Kalau yang dari sini pertama ya karena makanannya variatif ya, hampir tiap kedai beda-beda, terus harganya ya murah gitu. Kisaran harganya, Pak? Harga dari mulai 5.000-an kita udah bisa makan di sini. Terdiri dari apa aja, Pak? Dari sini ada yang paling barat sana, yang kampung sini ya, itu ada cendol durian, ada cendol ketan, ada soto bangkok. Nah ke sini ada yang jualan kayak pisang crispy, kukusan, kacang kodok ada, terus naik sedikit ada yang tradisional itu dari cucur menul itu, Pak. Itu yang khas ini, terus ada nasi bakar, terus ini ada chicken dan lain-lain, sampai sana nasi jagung, makanan-makanan jadul juga ada. Di sini ada berapa stand, Pak, kurang lebih? Total ada 23. Paling ramai kita bukanya Sabtu dan Minggu. Itu hampir semuanya buka. Kalau hari biasa mungkin baru 3 sampai 5. Dari jam berapa sampai? Dari jam 7 sampai jam 5 nanti. Harapannya, Pak, seperti apa, Pak? Ya harapannya karena kita baru ya di sini ngasih proses pembangunan terus. Tepatnya ya kita bisa pembangunan terus lah. Baru, Pak? Itu baru juga, baru belum ada setahun. Kita nanti mungkin bisa nambah wahana permainan kita mungkin tahun depan nih kita, Pak. Untuk view-nya ya di sini ada 4 gunung ya, dari Gunung Ungaran, Sumbing, Sindoro sama Gunung Perahu, Pak. Jadi pengunjungnya tidak hanya dari Kendal-Kendal? Ya kebanyakan ya dari luar kota sudah sering kita ngobrol di sini.
Sementara itu, Camat Limbangan Sucipto mengapresiasi keberhasilan Pok Darwis dan masyarakat dalam mengembangkan kuliner londer menjadi salah satu destinasi baru di wilayah Limbangan. Menurutnya, keunggulan kuliner londer tidak hanya terletak pada harga makanan yang terjangkau, tetapi juga pada konsep wisata yang memadukan kuliner lokal dengan pesona alam pegunungan. Hal ini menjadi nilai tambah yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Limbangan. Sucipto menyebut Kecamatan Limbangan memiliki banyak potensi wisata berbasis alam maupun desa. Salah satu yang sedang viral dalam 5 bulan terakhir adalah wisata Pinus Separe yang kini semakin ramai didatangi wisatawan. Kehadiran kuliner londer menjadi pelengkap ekosistem pariwisata yang mampu memperpanjang lama kunjungan wisatawan di Limbangan. Lebih lanjut, ia menilai pengembangan destinasi wisata desa mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Warga tidak hanya mengandalkan hasil pertanian, namun juga mampu mengolah hasil panen menjadi produk kuliner bernilai tambah. Masyarakat yang tidak berjualan langsung di lokasi pun dapat memproduksi aneka makanan dan menitipkannya kepada para pedagang, sehingga rantai ekonomi desa terus berputar. Untuk lender sendiri itu juga salah satu potensi wisata yang ada di desa Sebalon. Di situ lebih menampilkan satu terkait dengan masalah daya tarik alamnya, karena kita lihat dari itu ketika pagi atau sore itu wisata alam itu sangat-sangat baik sekali dan indah. Dan disitu juga didukung dengan teman-teman UMKM. Sebagian jalan itu banyak berjualan terkait dengan masalah kuliner, dan ini ternyata di wilayah Siboli ini khususnya itu mereka sudah tahu dan tertarik. Kita lihat ketika hari Sabtu itu ramai sekali dulu ya. Dan ini juga potensi yang ada dan kita kembangkan, dan desa sendiri juga sudah berupaya untuk membantu pengembangan lewat pengembangan sarana prasarana yang ada di desa tersebut. Khas kuliner Limbangan kalau kita lihat itu di sini kita punya gablok pecel gitu ya. Gablok pecel itu khas di sini. Kita juga ada gedok. Gedok itu produksi dari Sebalong ini, dan itu memang sangat-sangat disukai masyarakat karena tidak menggunakan bahan pengawet, dan dalam jangka waktu 1 hari harus sudah dikonsumsi. Dan yang lain kita juga punya produk kolang-kaling diolah dalam berbagai bentuk seperti olahan kolak, olahan yang ada manisan, dan juga dijual masih dalam bentuk natural, alam itu nanti bisa dimasak sendiri oleh konsumen. Ini memang nanti harapan kita dengan kuliner ini akan mengembangkan ekonomi yang lain seperti kolang-kaling. Kolang-kaling memang kalau kita lihat itu petani mengambil, dan sementara ini sudah diolah. Ketika diolah itu nanti akan menimbulkan rantai ekonomi yang lain, membentuk sebagai manisan, terus kolak, terus mungkin juga yang lain, dan itu nanti akan bisa menumbuhkan ekonomi yang lain di wilayah Sebalong ini.
Kehadiran kuliner Londer menjadi bukti bahwa potensi desa dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik melalui kolaborasi masyarakat dan pemerintah. Dengan konsep kuliner tradisional, harga terjangkau, serta pemandangan 4 gunung yang memukau, kuliner Londer berpeluang menjadi ikon wisata kuliner baru di Kabupaten Kendal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan.